Yap, udah live. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakiah atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina. Nah, belum pada muncul ya. Sekarang jam 5:01. Ya, 4 menit lagi. Kali ini ngobrol dadakan ke 10. Waktunya nggak seperti biasanya jam berapa? 20:05, tapi jam 17:05. Narasumbernya siapa yang akan sharing? Udah lihat di teaser yang tadi siang baru di share. Kau belum bisa lihat di feeds. Nah, narasumbernya siapa? Yaitu Mbak Olin. Udah tahu belum Mbak Olin itu siapa? Bentar ya, kita invite dulu. Oke. Belum muncul ya? Udah di invite padahal. Coba ya di invite lagi. Ada muncul akhirnya. Ini kenapa yang bergabung di sini suara saya tapi nggak boleh. Biasanya nggak begini. Bergema. Jadi tadi saya ngomong mendengar suara saya sendiri juga ini makanya. Tapi kalau di aku aman sih. Oh iya, makanya Maksudnya ini tumben ya. baru kali ini kayak seperti ini. Tapi Mbak kalau Olin lagi di kalau mana? Maidina denger bergema sendiri gitu. Iya, pas yang ngomong aku, tapi pas yang ngomong Mbak enggak. Oh iya. Dan baru kali Kalau ini biasanya kayak suara aku clear ya? clear. Clear ya. Lagi di mana nih Mbak? Di rumah aja lah, Oh, nggak kemana-mana. oke. Kamu juga kan di rumah? Yap, iyalah Iya. kemarin Apalagi aja ke sekarang lagi ketat, ya kan? rumah sakit kemarin baru. Gitu. Kenapa? Ah, Kenapa? ayah nyari itu IGD tapi penuh. Oh, Ya udah, ayah sakit akhirnya apa? balik balik lagi ke rumah. Sebenarnya kalau misalnya deket apa di klinik dekat rumah sama dokternya diindikasikan Hmm. stroke Oh, gejalanya. oke oke. Nah, tapi Hmm. makanya disaranin ke IGD, tapi pas ke IGD Premier sama apa tuh PON pada penuh gitu. Terus akhirnya kontrol lagi. Temanku nih. Bukan kontrol, apa namanya, apa sih namanya tuh, dites, dicek dulu darah segala segala macamnya dulu seperti itu. Wah, ya Wah, oke, ini udah. fokus-fokus ya. Iya, iya. Ini Iya, udah ini teman-teman Mbak aku Olin. nih. eh oh ya, aku Apa? belum perkenalkan nih. Sama Ya, teman-teman yang ex-student belum aku pada nih, tahu, Beril nih. ini Mbak Olin nama lengkapnya Caroline F. Sunarto. Sampai hafal saya. Karena dulu tuh sering banget ngeliat nama Mbak Olin di Nah, zaman-zaman FDGI pasti selalu ada. itu 10 tahun lalu ya kira-kira ya. Iya, zaman Mbak Olin udah jadi dosen, sayanya masih jadi mahasiswa baru lulus, Mahasiswa. baru dikenalin sama sama Mbak Nia. Ingat banget waktu itu aku sama Ayunda tiba-tiba dibawa ke stand apa tuh FDGI dikenalin. Iya, itu masa-masa ceria lah, masa-masa perjuangan. 10 ya, aku di FDG itu 2000 berapa ya, kira-kira 2006, ya kurang lebih lah ya, 2006 sampai 2011an lah gitu. Hmm, Mm-mm. iya gitu. Eh, Oh iya, jadi yang belum kenapa? kenal nih Mbak Olin, eh, dosen juga di Untar ya Mbak ya? Aku sebenarnya dosen part time di beberapa Iya, kampus sih, cuma yang paling awet memang Untar sih, iya yang dosen. paling panjang gitu, maksudnya nggak Hmm, pernah berhenti dari pertama. Kalau yang lain sih kayak
Binus Internasional tuh sama UPH, sama ada UMN pernah, Multimedia Nusantara. Terus sekarang ada kampus baru dekat rumahku, Matana tuh punya Paramount Serpong Group. Ya jadi beberapa kampus lah ya. Jadi sejak pertama kali ngajar sampai sekarang, cuma yang paling nggak pernah berhenti Untar. Kalau yang lain on off gitu loh. Kadang ada kelasnya, ada mata kuliah yang cocok, atau ada lagi kurang dosen, aku dipanggil gitu. Di kafe-nya ajar apa nih? Bervariasi. Ya, kalau aku ngajarnya itu sebenarnya aku bukan dosen yang praktikal ya, atau yang teknis gitu ya, yang maksudnya jadi setiap kali aku kalau ini bilang aku nggak bisa komputer. Jadi aku tuh dari awal lulus kerja jadi desainer cuma sebentar, cuma setahunan. Terus banyakan tuh aku lebih jadi kayak AE ya, account eksekutif, atau orang yang present gitu ya, yang ketemu klien. Jadi makanya aku mata kuliah yang aku lebih kuasai itu sebenarnya semacam kayak business communication buat para art people atau buat para calon desainer gitu loh. Terus aku juga karena pernah kerja di tempat yang ada percetakannya, makanya itu cukup lama itu, jadi aku lumayan ngerti gitu loh tentang teknik produksi, teknik cetak, macam-macam teknik cetak yang digital maupun yang konvensional. Nah jadi itu sering aku ngajarnya, kalau nggak mata kuliahnya tentang printing gitu ya, terus tentang business communication. Ya belakangan juga bantu kalau mau final project ya, tugas akhir, sama yang lebih ke apa ya, DKV atau desain grafis yang akhir-akhir sebelum tugas akhir ya, jadi lebih bantuin mendevelop konsep gitu ya, jadi matangin strategi, ide kreatifnya seperti apa, communication idenya seperti apa, itu buat yang di atas, biasanya sih di atas semester 5 gitu. Jadi lebih ke seperti itu gitu biasanya sih aku dapat. Cuma ini aku nggak apa-apa, kamu cut aja kalau aku terlalu panjang lebar kemana-mana ya. Cuma belakangan ini memang sejak pandemi agak unik sih Mai, karena aku sebelumnya kan ngajarnya lebih yang buat anak-anak atas gitu ya, bukan pemula. Kalau pemula kan perlu basic ya, perlu tentang komputer grafis yang dasar, perlu tentang teori warna gitu ya, sejarah gitu ya. Aku yang lebih ke tadi ya, lebih ke di atas semester 5 biasanya. Cuma belakangan ini ya mungkin karena terjadi pandemi dan perubahan kurikulum merdeka itu di beberapa kampus, jadi akhirnya beberapa mata kuliah dilebur gitu kan, karena harus selesai dalam, aku lupa ya, mungkin kalau ada dosen yang tahu nanti bisa koreksi karena aku bukan dosen tetap. Cuma 3 tahun lebih, 3,5 lah gitu ya. Terus harus ada yang cross ngambil mata kuliah di fakultas lain, jadi misalnya harus ngambil tentang hukum bisnis atau tentang apa gitu kan. Merdeka Belajar itu ya. Iya, malah setahun terakhir ini aku bantuin tim teaching teman-teman di mata kuliah dasar. Jadi kemarin ini malah aku bantuin anak semester 1 semester 2 gitu ya. Tipografi juga nggak? Tipe pernah bantuin Pak Iwan, masih Wah, ntar nanya sama Mbak Ulin nih. Enggak lah, aku Insya Allah Kak jadi mau megang matkul itu soalnya. Bukan ekspertis aku, tapi nanti kalau perlu materi nanti bisa. Tipografi ya bantuin aja sih waktu itu timnya, tapi sebenarnya bukan bidangnya aku sih gitu. Cuma aku cukup senang dan untuk sebagai tim teaching masih oke lah, bantuin jadi dosen pendamping gitu ya. Itu kalau cerita di akademisi seperti itulah kira-kira ngajarnya kurang lebih ya. Oke, sekarang kalau segi praktisi, gimana tuh kreatif? Kreatif. Awalnya ini idenya siapa nih? Iya, aku cerita sedikit kreatif ya. Itu tahun 2012, udah lama ya, udah hampir 10 tahun lalu. Itu aku diajak sama foundernya Kreatif itu namanya Benny Fajarai. Dia waktu itu angkatan 2008. Jadi dia belum lulus kuliah di Binus IT ya. Tapi karena dia sering bikin project sama teman-teman DKV di Binus, jadi dia sebenarnya akhirnya senang, tertarik, terus punya ide. Nah, memang orangnya punya ide bisnis kayak gitu ya, buat saat itu kan startup lagi baru mulai lah ya kira-kira. Jadi dia coba cari, waktu itu nggak tahu, aku lupa yang kenalin ke aku siapa,
Tapi terus akhirnya ya istilahnya diajakin aku jadi co-founder gitu ya, bareng yuk Kak Olin gitu, kita develop ini gitu ya, bantu kenalin aku ke istilahnya sesepuh lah gitu, master atau senior di dunia desain grafis Indonesia gitu. Jadi aku pikir waktu itu idenya menarik, kita mau bikin kayak semacam apa istilahnya DeviantArt atau kayak Behance-nya buat kreator lokal ya, buat anak-anak Indonesia untuk taruh portfolio di website itu, supaya memudahkan mereka untuk bisa dapat proyek gitu ya, freelance, atau juga memudahkan pencari kerja pencari desainer gitu ya, atau illustrator ya, atau saya semua lah di kreatif basis visual untuk bisa ketemu ya. Waktu itu idenya seperti itu, jadi aku pikir oh ya aku support lah gitu ya. Udah, jadi kita waktu itu sekitar 6 bulan sampai setahun ya kurang lebih, berarti mungkin sebelumnya ya, dari 2011 tuh lupa aku, sorry. Kita ya istilahnya warawiri lah presentasi gitu ya, ketemu Pak Hanif waktu itu, almarhum Pak Priyanto juga kalau nggak salah ya, aku lupa, ada beberapa senior ada yang memang sudah meninggal juga sekarang, itu untuk memperkenalkan ide tentang grafi ini gitu loh ya. Jadi kalau dari dunia desain sih rata-rata sih aku sih positif ya, mereka support gitu. Terus yang sulit tuh memang saat kita mencari investor. Jadi waktu kita mulai masuk ke orang-orang bisnis ya, jadi bukan orang desain grafis lagi. Nah itu kita banyak ya, karena kita juga nggak punya pengalaman di bisnis gitu ya. Waktu itu aku sebelumnya cuma baru bikin majalah Versus dan tanda petik gagal gitu. Ada tapi fenomenal itu. Iya, Iya, makasih dulu, sering banget tuh jadi terus support bubar. forum belajar kreatif. Iya, majalah. Itu ada yang nanya ini tentang apa Kak? Itu siapa tuh? Oh Hostnya. iya, belum dikasih tahu. Jadi sebenarnya intinya itu tadi baru permulaan aja. Intinya sih mau tentang dengar cerita Mbak Olin, kan Mbak Olin dari dulu tuh mengalami berbagai masa di perkembangan desain grafis sampai desain komunikasi visual Enggak kalau lah. misalnya sekarang. Walaupun Cuma 2 dekade lah iya, kira-kira nggak dari nyampe kayak Pak Hani. Nah, itu apa namanya? Jadi judulnya utamanya sih kemarin itu transformasi seputar desain visual. Kenapa namanya desain visual? Habis kan ada yang bilang desain grafis, ada desain komunikasi visual, ya agak-agak nyaru. Jadi ya udah ngambil tengah-tengahnya terkait dengan desain yang visual. Ini kalau di di kampus saya malah yang kampus baru, ntar nggak disebutin sini, ntar promosi lagi. Nah itu malah namanya prodinya desain media. iya. Makanya Ya kayak sekarang gitu. macam-macam sih ya. Jadi memang Iya. ya apa tadi, balik ke kreatif, mungkin kalau Nafa ini nanti kalau mau tanya-tanya, kalau tertarik ke dunia DKV atau desain, kalau aku bisa jawab pasti aku jawab ya. Aku lagi cerita tentang kreatif itu seperti itulah kurang lebih sejarahnya, tapi kan aku memang nggak pernah, istilahnya aku numpang melahirkan lah gitu ya. Inisiator Jadi lah, aku founder lah, ya nggak teman-teman co-founder. nggak membesarkan gitu. Jadi Iya. setelah lahir istilahnya anaknya brojol nih, terus aku serahkan untuk diasuh, dibesarkan sama tim dan teman-teman dan para investor lah yang waktu itu ada sampai sekarang. Jadi aku sempat nyemplung kemarin saat pandemi setahun aja, terus udah gitu ya bantuin di community gitu ya. Intinya ya kurang lebih seperti itulah kalau kreatif ya. Oke. Kalau yang lain apa, Mai? Apa nih, aku biasanya tuh sebenarnya pertanyaan kedua abis nanya aktivitas saat ini itu pencapaian karir yang udah dilakukan apa aja. Tapi tadi nih kayaknya kita langsung ngobrol aja nih. Kayaknya ya kreatif sama ngajar sama apa tuh? Iya. Oh, desain grafis. Nah, itu aktivitas saat ininya mungkin bisa di Oh, sharing yang iya ya. lainnya apa aja. Aku memang agak melompat-lompat sih orang. Jadi walaupun masih lingkupnya di industri DKV ya atau desain grafis ya, tapi kalau lihat dari dulu, dari pertama kali lulus kuliah ya tadi ya, maksudnya pernah kerja jadi desainer, pernah kerja jadi account gitu ya, ngurusin presentasi ke klien, terus pernah buka usaha sendiri, bikin studio desain kecil-kecilan,
pernah kerja asuransi juga, pernah pernah apa namanya develop majalah desain grafis tahun 2008 tadi sampai 2009 ya 2 tahun itu, terus masuk ke DEM I Love Indonesia juga gitu ya, terus bantuin develop e-commerce-nya DEM I Love Indonesia. Waktu itu baru mulai e-commerce. Kemudian juga aku pernah kerja di advertising sebentar, jadi ya apa advertising kecil, jadi kreatif director. Sama ya terakhir itu sebelum pandemi itu aku kerja di tim marketingnya untuk sebuah startup aplikasi tentang otomotif motor ya, jadi ya itu belajar lagi lah tentang dunia digital marketingnya, tentang apa bagaimana sebuah aplikasi ya bekerja gitu ya, karena nggak cuma secara desain aja tapi secara bisnis, secara marketing juga gitu kan. Terus terakhir ya selama pandemi ini aku karena udah sempet ngelarin S2 terus coba balik ngajar, bantu ngajar lagi sama ya sekarang sih di 2021 ini aku ada beberapa ya istilahnya project-project kecil lah, jadi bantu temen konsultan communication gitu, bantu project, memanage project gitu, terus bantu DGI. Nah sekarang aku dulu sebentar dari dulu aku bantuin Pak Hani di DGI tapi on off ya, jadi kalau ada event aja kayak kemarin tuh Loka Rancangnya Sulawesi Selatan di Sulsel itu aku ikut bantuin tuh, itu tahun 2019 ya, itu ke Makassar bantu untuk sosialisasi tentang branding lomba, maksudnya bukan lomba sih, jadi Loka Rancang itu Sosialisasi ya. kita memilih ya, kita memilih beberapa putra daerah, putra lokal yang memang berprofesi sebagai desain grafis, kemudian dikurasi, kemudian difasilitasi untuk bertemu dengan semua stakeholdernya ya, jadi dengan gubernur dan Pemda dan semua mungkin pemangku kebijakan apa secara budaya adat di sana untuk dapat pembekalan, kemudian secara desain, secara branding juga dapat dari teman-teman ADGI, idea itu sharing, membantu si kalau nggak salah 10 ya, 10 orang putra daerah ini sampai akhirnya terpilih satu orang yang berhasil merancang branding untuk Sulawesi Selatan. Nah itu sempat aku bantu Mas Aji DGI, kita inisiasinya, kita kerjasama dengan Pemda, kemudian dibantu sama asosiasi-asosiasi juga untuk pelaksanaannya. Yang sekarang ini lagi ada approach juga sih di Smesco. Smesco itu kayak mau bikin design partnership ya buat para emerging designer. Kurang lebih sama lah kalau kayak nonton film startup gitu ya, kira-kira kebayangnya aku kayak gitu. Tapi ini buat desainer, buat orang-orang kreatif yang dibekali dengan ilmu-ilmu penunjang untuk apa ya, punya ilmu bisnisnya juga ya, untuk bisa nanti mendevelop produk atau brand yang bisa dicarikan tentu ininya juga apa, investornya kayak gitu, untuk benar-benar dijalanin gitu. Itu nanti kayaknya tahun, kalau nggak bisa tahun ini soalnya pandeminya lagi agak begini sih ya, jadi membingungkan, mungkin tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari semua peran tuh paling suka apa nih? Jadi apa? Paling suka? Oh, kalau ditanya passionnya aku sebenarnya mungkin aku tuh seneng organizing event ya sebenarnya. Aku senang ngumpulin orang sebenarnya. Senang bikin acara. Mirip ya. Kita kayak mirip emang. Jadi ya karena kita berada di industrinya visual kreatif ya, mungkin ya udah di situ aja gitu loh. Kalaupun mau diperluas kayak kemarin di Kreafi kita masuk ke industri yang lebih kayak UKM gitu ya, itu masih oke sih, walaupun mungkin tetap kalau bisa ya dapatnya di mengumpulkan crowd atau masanya atau orang-orang yang diajak ke acaranya ini teman-teman visual kreatif lah gitu ya. Mau ada perluasan dikit ke animation atau misalnya ada anak arsitek, anak interior, ada anak film gitu ya, performance itu mungkin tetap menarik sih gitu. Cuma kan core-nya aku kan di DKV ya, yang istilahnya yang aku lebih familiar lah dengan komunitasnya, dengan stakeholdernya gitu ya, dengan teman-teman di asosiasi, di akademisi, di praktisi. Nah itu mungkin apa ya, aku lebih pedenya lah gitu ya kalau ngurusin event yang
mengumpulkan masanya ya di industri ini gitu Hmm. sebenarnya. Terus Sebenarnya sebenarnya ini passion dari sih. dulu pengen saya tanya. Itu emang awalnya ngambil DKV karena suka DKV atau gimana tuh? Sebenarnya sih justru visual apa ya aku itu second ya sebenarnya. Passion pertama aku sebenarnya lebih ke writing sih, aku lebih suka Oh. nulis sebenarnya dari kecil. Jadi dulu tuh pengen masuknya sastra UI tapi nggak diterima gitu ya. Tapi kalau secara art aku senang bikin apa ya, dulu tuh waktu SD SMP SMA ya aku senang bikin kayak abstrak doodling gitu loh, Iya, iya. vinyet-vinyet gitu ya. Jadi itu aku pikir waktu itu eh, harusnya mungkin aku masuknya tekstil kali ya, karena guru SMA gambar aku tuh dari dosen tekstil ya, seni rupa ITB tekstil. Jadi aku waktu dikasih tugasnya tuh lebih ke sana, bikin pattern, bikin apa yang nilainya jadi bagus-bagus gitulah. Tapi waktu SMP aku tuh suruh gambar orang, suruh gambar apa landscape ya, yang maksudnya yang realistis gitu ya, yang gambar objek produk, aduh hancur deh itu. Itu apa namanya, nilainya pas-pasan terus ya, gurunya kesian kali ya aku dilulusin. Even waktu aku kuliah di Trisakti, gambar bentuk aku ngulang loh Mai 2 kali sama Panasron. Nggak Itu ngalamin masa nggak beliau ngalamin ini. ya, beda ya, beda masa ya. Jadi itu aku gagal lah pokoknya. Aku bukan bukan orang yang bisa gambar apa ya yang realistis gitu ya, yang entah figur entah objek gitu ya, entah landscape gitu ya. Mungkin landscape mendingan ya, tapi kalau abstrak gitu ya, pattern itu malah aku lebih bisa gitu loh, dan lebih apa menguasai lah ya gitu ya. Oke deh, Kayak gitu. makanya itu yang belum pernah Jadi ditanyain tuh. uh, Pengen ya tahu. jadi akhirnya Terus aku ini, ambil Trisakti waktu itu karena iya, apa ITB nggak, namanya? yang ITB nggak mampu juga. Tadi berarti pas baru lulus Trisakti, awal pertama kali kerja di mana, Mbak? Waktu baru lulus tuh aku Jadi kerja apa? di sebuah, iya jadi desainer dulu sebentar, Oh. setahun jadi desainer. Oh waktu internship itu aku jadi desainer sih. Jadi aku magang selama 1 tahun dulu di studio desainnya teman dekat rumah, aku tinggal jalan kaki udah sampai kantor. Terus setelah lulus aku melamar di beberapa kantor, itu ya akhirnya yang aku terima itu di itu apa namanya, zaman dulu kita masih kurang kali Mai, jadi bukannya sombong bilangnya aku terima, tapi waktu itu aku ditawarnya ada sama 4 atau 5 kantor gitu ya. Yang akhirnya aku pilih Masih desain komunikasi masih visual atau desain dikit, grafis masih iya. Jadi barang waktu itu baru aku ya? malah iya masih baru-baru lah, tahun 90 akhir iya. Nah terus jadi aku pilih ada satu perusahaan desainnya sebenarnya lebih ke percetakan. Nah itu sejarahnya aku jadi suka dunia printing juga, karena aku bekerja sebagai desainer di sebuah percetakan gitu loh. Tapi atmosfernya menarik, menyenangkan gitu, karena timnya tuh di situ ada orang desainnya juga. Waktu itu anak bos aku juga dia sekolah desain grafis di US gitu ya. Jadi ya maksudnya walaupun itu printing waktu itu percetakan, tapi studio desainnya lumayan apa ya, diperhatikan lah ya. Jadi kita nggak cuma sekedar setting, nggak cuma sekedar bikin buku cuma nge-layout yang apa ya basic gitu ya, tapi kita proyeknya lumayan lah gitu, maksudnya sebagai sebagai studio desain juga kita dapat pekerjaan-pekerjaan desain yang independen, yang nggak harus dicetak di situ gitu, di kantor kita itu gitu. Jadi desain only pun ada, bikin company profile. Maka aku belajar ya tentang apa gimana photoshoot ya, waktu itu mengawasi pemotretan gitu kan. Tapi termasuk kalau untuk printingnya ya masa-masa 5 tahun pertama kerja itu kayaknya aku jam 2 jam 3 tuh masih nongkrong di percetakan lah zaman itu. Bener-bener harus desainer kan, harus atau account harus mengawasi ya semuanya percetakannya supaya klien taunya beres gitu kan, Hmm. nggak bisa. Kalau mungkin sekarang beda lah zamannya ya, dimana semua digital dan semua mungkin approval by email by apa, apalagi pandemi udah nggak ada lagi lah istilahnya nongkrong-nongkrong Apa percetakan, itu mungkin di traffic 10 tahun manager ya terakhir. kalau nggak salah ya istilahnya ya? Ya, Yang bukan, traffic bukan. manager itu sebenarnya lebih mengatur lalu lintas pekerjaan di kantor. Jadi dia Oh. menjembatani antara orang marketing sama orang kreatif kan. Tapi kalau yang nangkring di percetakan tuh biasanya production ya. Enggak, Cuma tadi karena maksud aku saya traffic.
bukan kreatif. Oh, traffic itu Oh biasanya ya. orang yang membantu Wait. mengatur istilah lalu lintas pekerjaan di kantor. Jadi Mm-mm. misalnya ini marketing atau AE baru datang, ini ada project ini kita mesti bikin desain bla bla bla, terus dicek tim kreatif gitu. Gimana siapa yang kosong, tim A, tim B misalnya kayak gitu kan. Jadi dia bikin scheduling lah gitu. Iya. Terus Kalau produk nih dari semua project, Mbak, ada nggak project yang berkesan? project Apa waktu ya? di Ada mana nih? yang standing banget, Mbak, eh, teringat atau berkesan gitu? Oh, oke oke. Ada sih beberapa ya. Mungkin salah satu yang aku cukup bangga, cukup apa ya berkesan itu waktu aku sama Mas Eka Sofyan develop brandingnya Bandara Angkasa Pura 2, Oh, Angkasa Pura 2. Nah, itu yang logonya itu sebenarnya tuh konsepnya ini ya, apa namanya? railing bukan ya? Beda ya? eh, handshake ya, jadi surfing ya, maksudnya melayani gitu. Itu setahun lah kita develop projectnya sama ya, kita ketemu sama board of directornya gitu, terus aku bantu waktu kita pertama kali mau launching bandara Lombok. Itu besoknya itu istilahnya mau opening ya, itu malamnya sama Mas Eka sama tim tuh masih nempelin apa namanya stiker semua, terus bus untuk apa ditempelin cutting stiker juga ya, bus ininya itu wah benar-benar kayak saya apa Loro Jonggrang ya, proyek semalam gitu ya. Kita datang sore itu masih berantakan banget, tapi besok jam 10 tuh udah harus opening gitu. Jadi aku pikir wah gila ya ini apa namanya seru banget, deg-degan gitu ya, tapi ya aku cuma percaya aja deh bahwa ini timnya udah pernah handle, jadi selesai pada waktunya gitu loh. Jadi ya seru sih, jadi karena kita apa ya, menjalani proses tuh benar-benar dari nol gitu ya, dari gak ada apa-apa kita diskusi sama board of director sampai perancangan semua proses sampai produksi implementasi ke yaitu salah satunya di Bandara Lombok yang pertama. Setelah itu sih aku nggak ikutin lagi gitu. Itu mungkin yang berkesan salah satunya yang dari segi dunia desain ya. Kalau yang advertisingnya karena aku nggak panjang karir aku atau pekerjaan aku di dunia advertising, tapi buat aku menarik waktu aku boleh bikin iklan di Jogja. Itu aku waktu itu karena tim kreatif, jadi dalam waktu 3 hari itu karena budgetnya kecil kita harus bikin 5 jenis iklan. Iklannya langsung borongan bos tahun, iklan lebaran, iklan natal, iklan 17 Agustus, iklan Sumpah Pemuda, sama iklan apa ya satu lagi ya, aku lupa, 10 November ya, Hari Pahlawan gitu, seri. Jadi itu seru juga sih, kita pindah-pindah lokasi buat apa namanya dapetin semua scene dalam 3 hari. Buat bikin 5 ya, mungkin kalau sekarang cepet ya, dan ini ya maksudnya udah biasa ya. Tapi ya seru aja sih gitu ternyata, apa ya, itu yang mungkin beberapa yang berkesan lah gitu ya, banyak sih masih. Dari Iya. setiap tempat kerja aku pasti punya cerita menarik kan, waktu di Damelas Indonesia nggak juga ada, Oke. waktu di Ya, nunggu Asus ini ada, aja. semua ada Mbak Olin besok-besok bikin buku kan katanya suka nulis. gitu Jangan ya. mau kalah sama Pak Suryanto dong. Pak Suryanto ada loh di sini. Eh, Halo Pak waduh, Suryanto. gawat. Tadi ada tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Nah, terus habis itu apa tadi ya? Blank. Enggak. Apa namanya? Ini gara-gara itu jadi. Eh, nah, what's next nih, Mbak? What's next? Maksudnya apa dengar-dengar itu ada jualan bubur Olin, ada nggak? Kok Oh tiba-tiba iya iya. dari DKV ini Jalan tiba-tiba bubur ada ya. produk Iya iya. UMKM. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Ya itulah sempet waktu itu aku nyoba habis keluar dari advertising itu, aku coba waktu itu sambil kuliah S2, jadi aku sambil karena aku doyan banget bubur ya, jadi semua bubur apapun aku doyan lah, mau bubur Cina, mau bubur Abang, bubur Cirebon, semua doyan lah ya. Akhirnya ketemu apa namanya bubur Brebes itu, karena waktu itu asisten rumah tangga aku dari Brebes, terus dia ngasih tahu gitu, terus akhirnya kok ternyata cocok ya. Jadi kuahnya tuh ya kuah kuning, agak unik sih, mungkin kayak bubur apa ya itu ya yang kayak gitu ya, aku lupa deh.
Ya udahlah pokoknya jadi kita coba coba jualan tapi belum serius ya, aku belum buka kedai yang gimana, jadi aku cuma jualan di Car Free Day waktu itu hari Minggu karena ada teman-teman ya, waktu itu aku baru mulai ikut lari. Nah pas di teman-teman suka lari itu ngumpul, jadi kita bikin kayak ada kayak tenda lah gitu di kantor teman jualan. Terus aku drop hari Jumat itu di Kopitiam saudaraku di Jalan Sabang kayak gitu tuh, sambil aku juga bikin kayak keripik keripik pisang apa gitu lah, makanya ada brand Barugo itu. Orang-orang hebat. Itu siapa ibu? Baru kali ini ada yang ngangkutan ibu. Ibu dengerin aja bu, nggak apa-apa bu. Halo bu, salam kenal. Ya gitulah Mai. Jadi tapi menarik. Jadi aku belajar bagaimana suka dukanya menjadi pengusaha kecil ya. Bener-bener apa? Ya banyak banget tantangannya dan aku ternyata ya maksudnya karena aku nggak terusin ya. Jadi itu aku paham lah gitu bagaimana strugglingnya teman-teman UKM itu berjualan ya waktu itu. Selain kita punya produk yang bagus tuh nggak cukup gitu, jadi walaupun makanan kita atau produk kita itu enak, dipuji, disukai, tapi untuk bertahan bertahun-tahun itu ternyata faktornya banyak banget gitu loh, selain juga duit ya, modal, cash flow gitu, semua strategi SDM. Jadi SDM paling ya Pak, iya karena aku salut deh pokoknya sama teman-teman yang apa namanya punya UKM. scale up susah karena kan nyari orang yang Iya. kliknya itu susah. Makanya kayak bubur itu kan aku yang icip sendiri ya, maksudnya aku ada yang bantu gitu ya, karena kalau enggak itu ngaduk bubur banyak gitu kan berat ya, terus udah gitu untuk apa motong kunyit apa segala gitu kan capek juga ya, jadi even tapi aku kan tetap harus tes terakhir tuh aku harus icip kan maksudnya. Dan itu karena kita jumlahnya belum banyak jadi nggak stabil gitu kan, maksudnya kita bukan yang ratusan porsi kayak gitulah, jadi susah untuk membuat. Nah yang bisa memaintain rasa gitu ya, apalagi nih home industry yang kecil yang jumlahnya terbatas tuh memang tantangannya di situ ya, jaga kualitas jaga rasa kan. Jadi kadang-kadang kali kok hari ini keasinan gitu kan, ini kok kali ini apa ya kok kayak kurang kental gitu kuahnya atau gimana, tuh pasti ada lah ya komplain-komplain gitu. Sambil kita belajar ya capek secara fisik, sangat capek terus terang kalau buat aku ya, jadi aku mending suruh maraton ya Mai. Suruh lari maraton daripada Karena kan pasti apa kalau makanan ada ciri tengah malam khasnya kan. ngadukin bubur gitu. Iya. Terus ciri khas rasanya juga pasti kan kalau dari di tangan yang beda ya Ya beda juga. walaupun aku udah kasih resep ya, aku udah Iya. kasih apa ukurannya gitu loh, ini segini segini segini, tapi ternyata nggak bisa dilepas gitu loh. Iya. Gitu Nah, lah. balik ke yang tadi. Oh ya, teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan ketik di kolom chat aja ya. Nanti dijawab sama Mbak Olin secara bertahap, insya Allah. Kalau misalnya sempat semuanya, Silakan gitu. silakan yang mau nanya-nanya apa aja lah di luar ini, di luar yang aku share. Kalau kepikir mau nanya, kalau aku bisa jawab aku jawab gitu ya. Ya, jarang-jarang nih. Selama ini kan cuma taunya di depan layar. Iya. Nah, ini terus ini nih Mbak, tadi kembali ke What's Next kan udah banyak ya impian atau yang tercapai. Terus apa lagi nih rencananya? Ada yang mau buat apa lagi atau ada yang mau diseriusin atau apa? Belum sih, karena situasi seperti ini memang aku ya apa ya ya ikutin dulu aja ya, maksudnya sekarang kan opportunity untuk mengembangkan sesuatu juga buat aku apa ya, bukan aku nggak berani bermimpi atau nggak berani apa ya, tapi memang ya sekarang aku jalanin aja deh gitu, maksudnya yang di depan ini seperti apa gitu ya, kayak misalnya. Tapi yang pasti kan aku ngelihat kayak sama DGI ini kok mulai terbuka, maksudnya untuk masuk ke memang saat ini sih masih ke pemerintah ya arahnya gitu ya, jadi ke pemerintah daerah kayak tadi Sulawesi Selatan, terus kemarin juga kita mungkin mau next ke Sumatera Barat kayak gitu ya, terus sama dari Kemenkop itu kooperasi dengan Smesco gitu. Jadi aku ngeliat kalau memang ya Tuhan mau nempatin aku gitu di sana, ada kesempatannya di sana gitu ya, dimana aku bisa berkontribusi, aku bisa
apa ya, bantu memfasilitasi teman-teman desainer atau teman-teman kreatif muda ya, mungkin di situ sih gitu loh. Tapi aku belum bisa berani apa ya yang terlalu jauh lah gitu ya, kalau idealnya tuh seperti apa gitu ya, kayak misalnya kalau mimpi atau angan-angan sih sebenarnya Atau aku ini apa hmm, merawat yang udah ada aja. ya lebih ke situ sih ya, maksudnya dengan apa yang sekarang ini ada, itu aja udah berubah terus kan Maya, maksudnya ya dinamis ya, maksudnya aku nggak bisa bilang aku udah misalnya aku udah 20 tahun nih di industri ini, tapi tetap aja aku kayak begitu masuk ke sesuatu, kayak ini aku lagi bantu Mas Mendiola juga, dia kan punya communication consultant, wah ternyata aku belum tahu juga nih, belum paham juga nih di dunia PR, dan itu kan ada irisannya ya dari desain ke PR, dan ternyata ada yang belum aku pahami banyak lah gitu, maksudnya ya memang semakin kita ketemu berbagai macam ya makin berasa kita tuh gak tahu apa-apa gitu loh, maksudnya makin merasa biarpun gue udah di sini lama, ternyata dunia ini ya evolve ya, maksudnya semua berkembang, semua dinamis gitu ya. Terus anak muda sekarang juga aku lihat cepet banget gitu belajarnya, menguasai sesuatunya gitu. Jadi apa ya, aku juga nggak bisa bilang mau ngajarin mereka sih sebenarnya karena mereka mesti lebih pintar dari aku, tapi aku lebih apa ya, kadang-kadang sharpen atau apa ya, maksudnya lebih ke kalau mereka ada miss gitu ya, kayak misalnya ada yang mereka nggak nggak eh, nggak kepikiran gitu ya, mungkin aku bisa bantu di situ. Tapi kalau ngajarin sih aku lihat mereka yang generasi apa ya, milenial atau Gen Z ini mungkin udah Lebih jauh banyak banget explore. dibanding generasi aku ya, lebih cepat juga gitu kan, dan terutama di dunia digital ya, kadang-kadang kita kan, aku di generasi yang transisi masih mix up antara yang old school ya, yang konvensional, yang analog gitu kan dan belajar digitalnya juga masih kadang-kadang apa ya, harus catch up ya, maksudnya harus bisa ngejar juga gitu loh, walaupun aku pikir udah deh, kalau ngejarin teknologi, ngejar ini mungkin kelamaan ya gitu kan, kayak belajar digital marketing pun yang penting aku ya kita lebih secara konsepnya aja gitu loh, Intinya lah. kalau bikin strategi itu apa sih yang mesti diperhatikan gitu, target biasa lah, basic ya, maksudnya kita mau ngomong ke siapa, kita mau mendesain buat siapa, profilnya seperti apa gitu, mereka ada di mana gitu ya, lebih ke situ sih gitu, karena kalau enggak dunia digital atau dunia kreatif sekarang kan evolve-nya ini banget ya, cepet banget gitu. Iya. Tapi kalau kita masih mau ada di industri ini, memang mau nggak mau kita harus open mind, maksudnya harus apa ya, mau belajar dari yang muda-muda juga, mau terima ya belajar lah ya, intinya aku benar-benar belajar dari yang muda-muda justru gitu, bukan menempatkan diri as senior atau apa gitu loh, karena banyak hal yang aku ketinggalan juga gitu, dan menarik sih gitu, maksudnya kalau ngelihat apa ya, dunia desain grafis atau dunia DKV yang ya banyak pro kontra lah ya, ada yang bilang nanti ini akan berakhir gitu ya, mungkin orang nggak perlu desainer lagi, sekarang udah ada Canva gitu kan, udah ada kalau Saya buat juga gunain website Canva juga loh udah tadi. ada, Tapi tetap aja udah kan banyak banget style apa orang comot-comot. apa kan beda. Tetap aja Iya style makanya sama kalau ciri khas kan pasti ada. ya, kalau secara masyarakat awam ya, maksudnya kalau aku bicara sama teman-teman aku ibu-ibu yang istilahnya bukan orang desain, Mm-mm. udah sini gue bikin aja posternya gitu loh, apa mau bikin webinar gitu kan, ya udah pakai Canva aja gitu kan, maksudnya ya karena nggak ada benchmark gitu kan, kalau kita yang pernah belajar desain ketika pakai Canva, ya ampun ini nggak bisa, ini cuma bisa gini gitu kan, jadi berasa banget nih dalam tanda petik cupu banget gitu kan nih apps gitu kan. Tapi kalau buat yang awam, wah ini bisa posternya gue yang bikin nih gitu kan, ini gue nggak perlu sekolah desain nih udah ya, Kalau aku sih ya ngelihatnya gini ya, tergantung kebutuhan. Kalau lagi butuh cepet, bukan yang koridor profesional, ya udah gunain itu. Karena ternyata juga apa namanya, eh, ya ya terus membantu kalau juga ya tujuannya itu untuk ya. mendekatkan awam, mengenalkan desain grafis atau DKV dari yang muda-muda, ya mungkin yang mereka Bisa ya, yang betul sih. itu ya
yang lagi hype-nya lah, apa namanya, apps apa dideketinnya dari situ. Ya, Kayak gitu sih. Tergantung kebutuhan juga sih. Ya pokoknya tools kan disesuaikan aja. ya. Nah, terus apa ya Sekarang yang tadi? tergantung orangnya ya, mau pakai tools apa aja kan sebenarnya man behind the gun-nya istilahnya kan. Iya, Orangnya itu kan software atau apa bisa apa aja gitu. iya. Ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan, yang agak-agak inti. Dari kan Mbak Syafan ini Mbak Olin merasakan gimana desain grafis atau DKV dari zaman, maksudnya sebagai mahasiswa atau sebagai murid ya, dari senior-senior praktisi ahli DKV kayak Pak almarhum Pak Pri, Prof. apa Mendiang, Prof. Yongki segala Pak macam, Yongki, ya. terus yang lain-lainnya hingga sekarang nih yang generasi milenial. Hal apa sih yang nggak berubah? Maksudnya benang merah dari dulu sampai sekarang yang eh, ada yang apa ya, intinya sesuatu yang dipertahankan dari dulu sampai sekarang, Dari cara materi dari pengajarannya melihat atau dari cara eh, mengajarnya atau apa ya, esensi DKV itu atau desain grafis itu apa sebenarnya? Kok khususnya oh Indonesia ya. hmm, apa ya? Aku Kan nggak kalau dengar kebanyakan sih orang kalau nanyanya apa sih bedanya dulu sama sekarang. Nah, ini aku nanyanya kebalik nih. Apa yang apa nilai-nilai yang tetap ada ya. Iya, bukan iya, ya iya. bisa dibilang ditinggalkan atau dijaga dari dulu sampai sekarang, yang insya Dijaga Allah ya masih apa ada ya? Mudah-mudahan aku di, nggak salah ya, maaf ya teman-teman nah, yang lain boleh nambahin kok. ya maaf, maaf nih teman-temanku kalau aku salah, tolong dikasih input. Nah, ini mungkin yang dari aku ingat atau dari perspektif aku sih aku Iya, ingatin bahwa desain itu yang selalu ditekankan itu kan apa ya, problem problem solving lah ya sebenarnya ya. Jadi bahwa itu setiap kali kita merancang suatu, membuat suatu, kita harus apa, ada masalah apa yang mau diatasi gitu loh. Jadi secara visual ya, bagaimana komunikasi visual, makanya itu kan ya masalahnya itu bisa macam-macam kan, makanya solusinya kalau kita membuat identity gitu kan, visual identity, logo, itu masalahnya di mana. Terus kalau membuat packaging, desain, atau part of packaging hanya labelnya tok gitu kan misalnya, itu apa ya, jadi mesti dikenali istilah problem problem solving sih gitu loh. Jadi dan ya yang aku ingat itu mudah-mudahan nggak salah juga bahwa desain itu bedanya art and seni ya, seni dan desain itu kita ya kita tuh punya istilahnya punya audiens yang harus diperhatikan, untuk punya market, punya target, punya punya orang-orang yang akan menjadi pemakai atau penikmat atau apa ya, ya yang melihat karya desain kita itu gitu. Jadi itu harus harus kita pikirkan sudut pandangnya mereka. Makanya kenapa memahami target audiens atau kalayak sasaran itu ya istilahnya penting gitu. Ini siapa, buat siapa gitu. Misalnya kita merancang identity atau merancang packaging atau poster, itu buat siapa. Maksudnya itu yang aku pikir esensi yang ya dari dulu sampai sekarang ya seperti itu ya. Maksudnya mau secara desain secara manual, kita mau cuma bikin sketsa aja gitu, poster udah jadi gitu ya, terus kita post ke feed kita gitu, atau kita mau bikin sesuatu yang lebih sophisticated gitu, itu kan itu cuma channel ya, cuma saluran media gitu. Tapi medianya bisa apa aja gitu. Tapi kan kita berkomunikasi ke siapanya. Kalau aku sih ngelihatnya itu gitu loh, bahwa kalau seni misalnya orang bilang seni kan bisa ya bukan suka-sukanya saya juga sih, tapi lebih lebih subjektif, lebih individual gitu kan, lebih ya saya mau mengekspresikan seperti ini. Makanya dulu banyak bilang kita tuh bukan seniman, walaupun ya seniman grafis tetap ada gitu kan, tapi kita kan desainer grafis gitu ya. oke. Mungkin Ini 5:45, mungkin sebentar lagi udahan nih. Ntar kelamaan lagi. Nah, sedikit lagi pertanyaan. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya, ada nggak nih di kolom chat?
di sini nggak begitu Ada yang kelihatan mau soalnya nanya di kan? tempat Mbak Olin ada kelihatan nggak? Aku juga nggak bisa lihat sih. Oh, nggak tahu Gimana sih caranya. kalau pada mau nanya? Heeh. Di yang ada itu ya, Di ada bawah icon itu ada chat. tulisan add comment, di atasnya itu ada kayak ini sih, adaptasi diri, Bu, dia nulis. Oh ya, pada manggil-manggil aja nih. Nah, Adaptasi diri itu ini yang megang akunnya muridku atau bukan ya? Adaptasi diri kamu siapa sih? Soalnya nggak tahu ini tuh. teman-teman kreatif aku. Oh ya, aku belakangan ini, bukan belakangan ini sih, berapa lama ya, itu ini adaptasi diri ini teman-teman komunitas kreatif di Pulau Bintan ya kalian ya. Jadi salah Hmm. satu my ex student, bekas murid aku di Untar itu bikin pindah ke sana. Oh ini Ivan ya, ya ini nih bosnya. Hmm. Adaptasi diri itu Ivan tuh bosnya. Bosnya mantan murid aku yang mendevelop komunitas kreatif di Pulau Bintan gitu. Itu menarik gitu ya, jadi ada aku seneng lah gitu, ada orang kota dalam tanda petik gitu ya mau ke pelosok, mau ngajarin remaja-remaja, pemuda-pemuda di sana untuk aktif secara visual gitu ya. Bos, contohnya ini di Pulau Bintan. Terus ada satu juga my ex student juga, Yuda, dia nggak ada sih di sini, dia balik ke Purwokerto, ke tempat Hmm. kampung halaman ayahnya gitu. Dan dia bilang wah di sini Purwokerto juga lagi, dia mau toel-toel gitu, dia mau panasin gitu ya supaya anak mudanya juga ayo kreatif gitu ya secara visual. Beberapa ya aku lihat, aku senang sih kalau dengar cerita yang pada ke istilahnya kembali ke desa atau mempelopori gerakan-gerakan kreatif di tempat-tempat yang apa ya, yang mungkin kurang mendapatkan apa ya, ya kalau kita di kota di Jakarta kan rame ya, banyak banyak banget fasilitas untuk mengembangkan diri ya, tapi teman-teman kita di daerah kan mungkin lebih sedikit ya kesempatannya. Makanya seneng banget aku kalau ada ayo mahasiswa aku kalau pada punya kampung di mana balik ke sana gitu loh, untuk bisa bantu adik-adiknya, teman-teman komunitas di daerahnya bisa eh, punya wadah komunitas yang bisa dihidupin, bisa beraktif lah. Jadi nggak harus ngeliatnya tuh Jakarta, Jawa gitu Ya. loh ya kan. Semua punya daerah, punya keunikan, punya kekayaannya masing-masing gitu yang bisa diangkat gitu ya, untuk bisa dipakai juga jadi sarana untuk mengembangkan UKM di daerahnya gitu kan, kalau mau ngomongin membantu ekonomi daerah dan sebagainya misalnya gitu. Oke. Terus ini nih, tadi kemarin-kemarin ngelihat yang di-share Mbak Olin terkait apa? Oh DGI iya, lagi ada event ya tuh. DGI ya lagi bantuin. Apa sih namanya tuh? Sebenarnya kita Lomba sebagai komik DGI atau apa tuh? Bisa ya, dijelasin dikit DGI nggak? itu sebagai DGI sebagai community partner ya istilahnya. Jadi yang bikin lomba ini adalah Bank Rakyat Indonesia, BRI. Terus IO-nya memang ada agensinya teman aku. Jadi kita bantu aja mempublikasikan, menyebarluaskan informasi tentang lomba komik strip ya, lomba komik strip untuk umum sebenarnya. Jadi mau yang masih belum kuliah, misalnya masih SMA, umum gitu, boleh siapa aja ikut, maksimum 2 karya. Cuma deadline-nya emang udah mepet banget sih, ini tanggal 10 Juli ya. Cuma masih bisa lah kalau teman-teman kreatif kan kerjanya katanya eksposé ya. Menjelang deadline tuh makin kreatif. Kata iya, apa namanya, makin mepet makin kreatif ya. Ya itu, jadi kita mau bantu pemerintah untuk mengkampanyekan vaksin supaya anak-anak muda 18 tahun ke atas ini mau divaksin gitu nantinya. Jadi karena kan sekarang vaksinasi sudah tahapnya setelah lansia, pralansia, kemudian apa, kayak aku ikutnya di tim dosen ya, di Hmm. dari apa pendidikan gitu kan, kampus-kampus mulai mengadakan vaksinasi juga untuk para dosennya, dosen tetap maupun tidak tetap. Terus ya dari Kementerian Pariwisata Kreatif juga sebenarnya ada jalurnya kan, buat desainer, buat para pengusaha kreatif ya, untuk juga bisa divaksin duluan sebelum yang sekarang ini. Nah ini jadi kampanyenya lewat komik strip gitu, untuk teman-teman yang bisa bikin komik atau tahu ada saudaranya atau temennya, boleh di apa, diinformasikan tentang lomba komik strip BRI-nya ini. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih, karena udah Ya. mau maghrib. Eh,
3 kata yang mencerminkan Mbak Olin apa nih? Terus sama satu lagi, 3 kata yang mencerminkan Indonesia. Aduh, Ini semua narasumber atau yang sharing saya tanyain. Sekalian ajang personal branding sih. aduh. Apa ya? 3 kata yang punya aku. Eh, katanya bebas, maksudnya apa? Bebas, misal kreatif, energik, apa. Oh, Kayak gitu. ya mungkin satu dinamis. Terus Tuh, petualang, oke. adventure, apa petualang. Terus yang ketiga apa ya? Em, curious kali ya, maksudnya pengen tahu gitu. Ini ada tulisannya, gaul. Yang sih siapa deh? Itu tuh bosnya Pulau Bintan. Terus 3 kata yang mencerminkan Indonesia. Jadi begitu dengar kata Indonesia dalam top of mind-nya Mbak Olin apa tuh? Aduh, ya itu sih sebenarnya apa? Bineka yang pasti, beragam ya, beragam. Terus yang kedua friendly, maksudnya ramah gitu. Yang ketiga apa ya, rich ya, kaya ya, maksudnya karena kita sebenarnya kaya dalam berbagai hal lah, dalam budaya, dalam apa, semua aset lah gitu, alamnya gitu kan, bahasanya ya, budayanya ya, makanannya, semua ya. Oke deh. Ya mungkin cukup sekian kali ya hari ini ngobrol dadakannya. Teman-teman ntar kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung Si Yul japri ke Mbak baru Olin. muncul nih. Ini teman aku nih, Mas Yul. Yul Ya, di Semarang, nanti sekarang nggak di apa-apa bisa Jakarta. lihat rekamannya. Rekamannya di share kok. Nah, mungkin awalnya di IG saya, nanti di IG-nya Mbak Olin kalau mau di-upload juga bisa. Nanti Maidina kalau udah oke, udah boleh, nanti biar aku tayangin di Oh boleh, nggak apa-apa. boleh. Saya mah fan-fan aja, karena emang tujuannya sebenarnya ini kayak ngejaga semangat buat kayak belajar kreatif dulu aja. Kayak gitu biar masih ada yang knowledge sharingnya. Nah, gitu. Apa namanya? Aku belum Udah screenshot nih, Mai. Hah? Screenshot dulu. Terserah. Screenshot. Nanti juga bisa dilihat di rekaman. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Keseringan Zoom nih sama Gmat nih. Iya, betul. Oke? Udah? Bentar, sekali lagi. Udah? Bentar, Mai. Dah. Oke. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih udah bergabung, terutama Mbak Olin, makasih banget udah nyediain waktunya hari ini untuk sharing. Maaf ya, jadi ini teman-teman yang Muslim udah maghrib, mungkin Oh iya, kayak udah maghrib. Ya, aku ya. Thank you akhiri. semuanya. Mungkin Nanti besok-besok bikin kita apa, bisa siapa salam kenal. ya kolaps lagi dalam Salam bidang yang kenal. lain. Nah, wabillahi taufiq wal Nanti kita hidayah. ngobrol-ngobrol Wassalamualaikum lagi gitu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Olin ya. Salam Ya, buat yang lainnya. makasih. Kita Oke, tamat, maghrib kita ya tutup semua ya. teman-teman. Yo.